Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya kita akan mempelajari tentang filsafat hukum sebagaimana yang telah menjadi tugas saya. Sebenarnya filsafat hukum ini sudah sejak pertemuan kemarin ya. Kita baru bisa bersua saat ini. Mungkin hari ini saya akan mengetengahkan filsafat hukum ini maraton ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Baik teman-teman, kita mulai saja. Filsafat hukum, pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam materi filsafat hukum ini ya, sebelum teman-teman mengerjakan skripsi. Teman-teman akan pelajari filsafat hukum mulai dari yang pertama pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum, pokok-pokok bahasan filsafat hukum. Yang bab ketiga adalah sejarah perkembangan filsafat hukum. Yang keempat adalah aliran-aliran filsafat hukum. Yang kelima adalah pengertian dan tujuan hukum secara filosofis. Yang keenam keadilan dan hukum yang benar dan adil. Yang ketujuh filsafat hukum berdasarkan Pancasila. Nah, karena kita negara Pancasila, tentu filsafat kita adalah filsafat mengedepankan filsafat Pancasila ya. Bukan berarti filsafat yang lain tidak boleh, filsafat yang lain boleh. Untuk khazanah keilmuan itu apapun bebas untuk dipelajari ya. Karena kita negara demokrasi ya, demokrasi itu menjunjung hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kebebasan individu. Kemudian etika profesi hukum ya, ini mungkin teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah ini dari dosen lain. Ya mungkin saya nanti hanya review sedikit atau mungkin tidak usah saja ya. Kemudian kapasitas kelas 1 dan kapasitas kelas 2. Itu teman-teman yang akan kita pelajari nantinya. Untuk buku-buku referensi teman-teman nanti bisa ini ada buku Darji Darmo Diharjo dan Siddhartha. Jadi pokok-pokok filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia, Gramedia ya, tahun 95. Kemudian ada Prof. Sudikno Mertokusumo, ada mengenal hukum, suatu pengantar. Ini juga tentang hukum, dan tentu ketika kita belajar tentang hukum pasti akan belajar tentang filsafat juga. Kemudian ada Prowa Pujawiyatna, Pembimbing ke arah alam filsafat. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Atau Jujun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu, Theo Huijber, Rosopon juga ada bukunya yang filsafat hukum. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah orang merenung ya. Ini patung terkenal di biasanya para pemahat-pemahat Eropa, para pemahat-pemahat Italia ataupun Yunani itu suka memahat model-model patung seperti ini. Jadi ini bukan orang yang berpangku tangan semata-mata, tapi ini adalah orang yang melakukan perenungan. Karena filsafat hukum itu selalu berhubungan erat dengan namanya perenungan diri, perenungan mencari sesuatu yang terdalam dari sebuah kebenaran. Ya, memang kebenaran itu memang kebenaran itu selalu relatif ya, tetapi di dalam keyakinan terdalam kita, pasti kita akan meyakini salah satu kebenaran yang paling benar menurut kita. Itulah teman-teman ketika mampu merenungi sesuatu berdasarkan kebenaran terdalam yang teman-teman yakini, maka itu teman-teman sebenarnya sudah melakukan proses filsafati. Ya. Tetapi jangan terlalu banyak merenung. Terlalu banyak merenung nanti ya tidak baik untuk kesehatan mental juga. Maka orang belajar filsafat itu ya terkadang yang tidak kuat mentalnya. Memang terkadang dia jadi mungkin stres atau mungkin dia menjadi malah ateis karena menganggap bahwa agama itu tidak ada, Tuhan tidak ada, karena terlalu dalam memahami sesuatu yang akhirnya keliru. Maka belajar filsafat hukum itu ya tidak dianjurkan untuk para pemula yang yang mentalnya tidak kuat, mental hukumnya tidak kuat, sehingga dia justru malah akan tersesat.
Nah, ini masih dalam perenungan. Ilmu itu kan hadir karena perenungan. Ya, dalam suatu riwayat juga apa namanya? Nabi pun ketika memperoleh wahyu itu kan ketika proses perenungan beliau di dalam Gua Hira kan. Ketika beliau resah, beliau selalu menyepi untuk merenung di Gua Hira. Ya, dan kemudian turun malaikat Jibril dalam bentuknya yang apa namanya? Yang serba putih yang kemudian menakutkan Nabi itu ya. Di situ turun wahyu ketika beliau merenung di dalam gua itu. Jadi filsafat itu proses menemukan kebenaran. Ketika teman-teman bingung, maka teman-teman kita sudah diajurkan untuk menyepi dari kehidupan duniawi, melakukan iktikaf gitu ya dalam masjid. Apalagi ini masa-masa Ramadan, ini adalah waktu yang tepat bagi teman-teman untuk mungkin melakukan perenungan, kontemplasi namanya. Kontemplasi itu suatu perenungan yang dalam untuk mencapai Tuhan, mencapai hakikat bagaimana sebenarnya kehidupan ini. Kita mau apa, mau kemana. Sebenarnya itu. Tentu saja kalau orang hukum ya perenungannya adalah bagaimana hukum itu dan bagaimana konsep adil yang sebenarnya. Apakah misalnya seseorang yang apa begal yang lagi tren ini ya, yang lagi apa namanya, yang lagi viral ini, ada katanya seorang begal yang apa namanya dibunuh oleh korbannya gitu, calon korban karena belum sempat dibegal ya. Jadi kalau menurut saya ya namanya membunuh orang ya tetap saja salah walaupun ada apa. Ya saya tidak menyalahkan polisi juga. Memang polisi juga mungkin berhati-hati juga karena itu berkaitan dengan nyawa orang. Beda cerita jika memang sudah diambil tasnya atau sudah diambil sesuatu dari orang tersebut kemudian dia melawan dan membunuh begal itu mungkin bisa diampuni. Tapi kalau baru baru percobaan, belum ngapa-ngapain, baru baru mencegat gitu ya. Kemudian orang itu bisa membela diri kemudian malah membunuh begal itu. Ya, padahal dengan suatu cara dia mungkin bisa melumpuhkannya tanpa harus membunuh. Maka ya tidak salah kalau polisi menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Ya, walaupun sebenarnya itu juga ada plus minusnya. Minusnya adalah ketika calon korban justru dijadikan tersangka itu akan membuat begal-begal yang lain semakin berani kan. Oh ternyata orang dihukum kan begitu. Karena memang itu percobaan pembegalan yang belum terjadi. Malah yang terjadi justru korban ini bunuh si calon begal itu tadi baru calon kan, si korban ini juga calon korban, artinya kalaupun diterapkan hukum kepada begal itu baru percobaan pembegalan walaupun atau percobaan pembunuhan mungkin ya, percobaan perampokan ya. Jadi yang namanya percobaan itu ya, ya kalau bisa teman-teman memang kalau bertemu seperti itu ya lumpuhkan saja. Ya tahulah cara-caranya kalau teman-teman ikut pencak silat atau perguruan-perguruan itu kan tahu caranya melumpuhkan orang tanpa harus membunuh kan. Itu yang paling. Jadi kalau teman-teman belajar filsafat yang terdalam, pasti teman-teman tahu jawabannya. Kita tidak akan menyalahkan polisi dan juga tidak akan menyalahkan korban. Ya mereka semua punya kebenaran relatif mereka masing-masing. Kita orang hukum tidak boleh kemudian berkomentar yang tanpa ilmu, pemahaman ilmu yang tepat. Karena pembelaan terpaksa itu bukan seperti itu. Pembelaan terpaksa itu ketika terguncang yang itu memang sudah tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan pembelaan yang membuat lawannya itu terbunuh. Kalau masih bisa misal dilumpuhkan dan masih bisa lari ya lari saja. Begitu ya. Jadi itu filsafat. Kalau kita bisa merenung terdalam kan begitu. Karena dalam hakikatnya membunuh orang itu tetap salah. Membunuh orang tetap salah. Di dalam Islam itu kan juga gitu toh. Di dalam Yahudi ya, agama Yahudi itu membunuh orang pasti balasannya juga dibunuh. Apapun alasannya. Kecuali jika dia mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh itu. Dalam Islam juga begitu. Pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja itu kan tetap dihukum kalau tidak mendapat ampun dari keluarganya kan. Tetapi kalau misalnya keluarganya memberi ampun itu pun masih harus membayar denda, yaitu apa namanya, dendanya membunuh orang tidak sengaja itu kan kalau nggak salah 100 ekor unta atau berapa ya. Yang harus dibayarkan pada keluarga atau ahli warisnya. Ya itu ya teman-teman. Jadi saya tidak suka mengomentari netizen yang tidak paham hukum. Dan saya juga bukan pendukung polisi juga, artinya saya hanya bersikap sebagai seorang yang
memahami hukum secara lebih baik daripada orang-orang lain, sehingga saya tidak perlu berkomentar yang justru akan apa namanya menunjukkan bahwa komentar saya itu terlalu emosional dan kemudian justru akan menjadi bumerang bagi saya, kan begitu ya. Jadi yang di pandangan korban juga ada benarnya karena dia membela diri, tetapi membela dirinya juga keterlaluan mungkin menurut polisi, sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Ya teman-teman, seperti itu ya. Contohnya juga TKW itu ya. TKW itu kan juga ada yang mau diperkosa. Dia mau diperkosa majikannya, belum diperkosa, baru mau. Kemudian dia ambil pisau dapur membunuh majikannya. Itu kan kalau dulu kan di blow up, wah, orang Arab Saudi itu gini 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 gitu ya. Padahal ya salah juga, wong belum diperkosa loh, baru korban percobaan pemerkosaan. Belum diperkosa. Maka kalau bisa lari ya lari, telepon polisi. Kalau membunuh itu berarti ya sudah, niatnya sudah membunuh, bukan karena pembelaan terpaksa lagi. Maka dihukum kan. Coba TKW-TKW di Arab Saudi itu banyak kan yang ada kasus-kasus begitu. Ya, ya menurut saya juga ketika masih belum paham hukum ya emosi juga saya. Wah ini Arab Saudi piye hakimnya. Ternyata hakim itu juga betul. Secara filsafati betul, filsafat hukumnya betul dan memang nggak boleh kita mengambil nyawa seseorang karena hak hidup seseorang itu kan dilindungi ya. Kecuali memang itu diputus oleh negara yang memang seperti predator anak yang eh, kiai pesantren yang diputus hukuman mati itu ya, itu pantas, pantas saja sampai ke Mahkamah Agung kan sudah inkrah dan seterusnya itu toh, katanya mau minta gerasi ke presiden, tinggal presiden, kalau presiden secara politis dia mau mengampuni ya ya bisa bebas, tetapi ya hukuman setimpal itu ya sudah pantas untuk korban yang masif, itu sudah pantas. Kalau korbannya baru satu gitu mungkin ya, kalau hukuman mati ya mungkin pasti hakim akan berpikir 1000 kali, pasti hukumannya mungkin lebih rendah dari hukuman mati. Kemudian faktor pendorong timbul filsafat adalah banyak filsuf yang menyatakan bahwa rasa heran manusia sebagai pendorong timbulnya filsafat. Jadi filsafat timbul karena rasa heran manusia. Kenapa bisa ada matahari lo tiba-tiba terbit dari timur kok terbenam ke barat? Kenapa itu bisa terjadi? Heran dia. Siapa yang menciptakan matahari itu? Kalau manusia nggak mungkin. Kalau dewa-dewa ya mungkin dewa siapa? Kan begitu, mereka akan menciptakan dewa-dewa. Ya, politeisme, banyak dewa. Mereka menganggap bahwa ada dewa tertentu, ada dewa rezeki, ada dewa matahari, ada dewa bulan. Dewanya itu banyak. Karena menurut mereka setiap kekuatan itu mewakili seorang dewa. Sehingga ada dewa laut namanya Poseidon, ada dewa matahari, ya, ada dewa tertinggi yang namanya Zeus. Zeus itu dewanya dewa atau tuhannya dewa dan seterusnya. Karena tingkat pemikiran mereka masih sederhana, masih belum mampu memahami yang terdalam. Mengerti mereka ya, oh ini pasti ada dewanya, ada yang menguasai di situ. Maka terciptalah dewa-dewa. Ketika muncul agama, yang pertama adalah agama Yahudi, ya, kemudian mulailah mereka mengenal Tuhan, bahwa itu semua ada yang menciptakan. Kemudian diperbaiki lagi dengan kepercayaan Kristen. Ketika Kristen sudah menyimpang, maka diperbaiki lagi oleh Tuhan dengan kepercayaan Islam yang datang, yang terakhir yang menyempurnakan semua kepercayaan-kepercayaan yang menyempurnakan keyakinan ketuhanan atau ketauhidan itu tadi. Nah, keheranan ini menyebabkan manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian, kan begitu toh. Ketika jawabannya itu terlalu mumet, terlalu memusingkan pikiran mereka, akhirnya mereka ya mengambil saja sebuah kesimpulan yang sederhana saja. Oh, ini ada dewanya, kayak gitu aja. Nah, yang kedua adalah kesangsian. Jadi selain adalah kekaguman, ada yang namanya kesangsian. Jadi adanya kesangsian itu membuat kita juga akhirnya berpikir, apa ya bener ya? Seorang begal itu kalau membunuh itu apa ya memang harus dijatuhi hukuman? Heran dia. Sanksi. Oh, gak ini gak mungkin. Akhirnya dia berpikir lebih dalam. Ya, Agustinus dan Rene Descartes ya. Agustinus dan Descartes ini menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran.
Jadi sanksi itu sumber utama pemikiran. Ketika Anda menyaksikan sesuatu misalnya, "Apa ya bener ya dosenku iki pinter tenan," gitu ya. Anda akan berpikir, ditelusuri, oh ternyata riwayatnya dia itu lulus dari UI 7 tahun. Oh berarti ini dosen goblok kan begitu toh. Oh misalnya ditelusuri dosen saya itu walaupun lulusan UI kok dia sampai nunggak sampai 10 semester misalnya begitu ya. Kok lama sekali S2-nya misalnya begitu ya. Itu berarti Anda melakukan sanksi dan kemudian menemukan kebenaran bahwa bahwa yang Anda sanksikan itu ternyata benar kan begitu. Sebaliknya, jika Anda menyaksikan misalnya Anda merasa oh kok ini dosen saya kok kelihatannya kok pintar, oh pintar tenan gitu, ditelusuri. Anda masih sanksi tentang kepintarannya. Oh ternyata setelah ditelusuri, oh dia ternyata adalah seorang anggota dari sebuah komunitas internasional ya, misalnya hukum internasional opo gitu ya. Wah, dosennya ternyata pintar tenan gitu ya. Ternyata dia mampu membuat sebuah jurnal berbahasa asing yang tidak hanya satu tapi banyak gitu ya. Oh, ini sudah pintar tenan gitu ya. Maka Anda kesangsian, Anda menemukan kebenaran, ternyata Anda meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh dosen Anda bahwa dosen Anda itu pintar, ternyata pintar tenan gitu. Itu ya, itu salah satu hal yang membuat orang itu menemukan kebenaran. Hal yang sama terjadi, apa ya benar ya dewa-dewa itu memang sebagai Tuhan. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu melakukan sebuah proses filsafati. Dia melakukan sebuah perenungan yang dalam tentang apakah betul ya Tuhan yang dibuat bapaknya ini memang Tuhan. Apa benar matahari yang terbit dari barat, apa timur dan terbenam ke barat ini memang ciptaan dewa-dewa yang dari batu yang nggak bisa apa-apa ini. Dia nggak percaya, sanksi dia. Kemudian dia apa terus merenung dan akhirnya mendapat wahyu dari Tuhan kan, diberikan wahyu dari Allah bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi kekuatan Allah, sehingga dia berani mendakwai bapaknya walaupun bapaknya kemudian malah mengancamnya, kalau kamu tidak berhenti mengajari aku tentang Tuhanmu itu, maka kamu akan tak salib, tak bunuh kan begitu loh. Walaupun begitu Ibrahim tetap mendoakan bapaknya, walaupun kemudian ditegur oleh Allah bahwa dia bukan apa bagian dari kamu karena dia mengingkari atau kafir terhadap ajaran Allah kan begitu. Sehingga Ibrahim itu sendirian. Dia sendirian di negerinya, satu-satunya orang yang meyakini kebenaran, tidak punya pengikut, dibakar pun sendirian gitu ya. Semua orang di situ hanya menonton dia dibakar, bahkan keluarganya pun hanya menonton dia dibakar. Dia pun lari ke negeri Madian sendirian. Maka Ibrahim itu memang orang yang bisa dikatakan Nabi Ulul Azmi yang paling penyabar karena beliau itu tidak punya umat yang begitu seperti Muhammad gitu ya. Muhammad itu umatnya banyak siapa membela dia. Tapi Ibrahim berdakwah sendirian, dibakar sendirian, lari juga sendirian. Sama seperti Musa juga kan. Musa itu kan kalau Musa sih mending Musa masih pernah merasakan sebagai putra mahkota Mesir gitu ya. Anak angkat Firaun di masa itu. Tapi dia juga merenungi bahwa perenungannya itu sampai pada tingkat bapakku ini gak mungkin Tuhan gitu loh. Sehingga dia kemana-mana itu sebenarnya dia ketika menjadi putra mahkota itu sudah meyakini bahwa Bani Israel ini dijajah dan harus aku bebaskan. Tetapi dia masih takut. Puncaknya ketika dia menjadi buronan itu kan, dia akhirnya meyakini bahwa dia harus lari dari sini. Kemudian dia diselamatkan Nabi Syuaib ya, dijadikan mantu Nabi Syuaib, diberikan istri dari anak-anaknya yang dua itu. Kemudian kembali berdakwah ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir perbudakan Firaun. Hal seperti itulah ketika tingkat kecerdasan, tingkat perenungannya sudah sangat tinggi mencapai Tuhan, maka dia akan mencapai tingkat tertinggi yaitu menjadi para nabi itu. Tapi para nabi itu tidak bisa dicapai oleh sembarangan orang, tentu saja ya itu hak prerogatif dari Allah. Kita tidak mungkin menginginkan menjadi nabi karena tidak mungkin ada nabi lagi kan. Jangan sampai kita mengaku nabi seperti Musailama Al-Kadzab ataupun Lia Eden atau siapa itu somong kosong semua itu. Perenungan kita paling mentok kalau kita menjadi orang bijak ya paling jadi ustadz, jadi kiai, jadi apa tokoh agama itu aja. Nah,
Kesadaran akan keterbatasan manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama jika dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat terutama pada yang menghadapi penderitaan. Kemampuannya sangat terbatas ya ini maksudnya. Dengan kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai memilih bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Jadi, ketika kita sadar diri, nenek moyang kita yang masih animisme, dinamisme, menyembah batu, menyembah petir gitu kan karena dia ada ketakutan, ada kesadaran bahwa dia itu terbatas. Maka ketika dia merasa bahwa oh ada pohon besar yang dia bisa berlindung, bisa memberikan dia makanan, bisa memberikan dia air dari akar-akarnya. Ternyata ini lebih kuat dari aku. Aku saja tidak bisa mengeluarkan buah-buahan, aku saja tidak bisa memberikan air. Ini bisa memberikan air. Oh, pohon ini berarti dewa, ini Tuhan. Maka dia menyembah pohon. Ketika ada petir yang menggelegar, dia takut. Oh, ternyata petir ini bisa menyambar pohon sampai terbakar habis. Bahkan aku pun tidak bisa. Maka dia menyembah petir itu karena petir itu dianggap punya kekuatan. Itu adalah orang-orang yang menyembah sesuatu atau menemukan Tuhan dengan kesadarannya yang terbatas. Tetapi orang yang sudah beragama, dia akan merenung lebih dalam lagi. Adanya petir itu pasti ada yang menciptakan, kan begitu. Yaitu Allah atau Tuhan. Manusia memiliki rasa kagum atau trauma pada alam semesta dan isinya. Nah, ketika dia mengagumi dan oh luar biasa ini ada langit yang luas. Maka langit yang luas ini menciptakan kecerahan dan membuat kita yang memandangnya merasa nyaman, aman. Oh inilah Tuhan gitu ya. Akhirnya karena kekaguman kepada gunung misalnya. Wah gunung ini luar biasa besar. Gunung ini subur. Wah dia akhirnya kagum pada gunung maka dia menyembah gunung itu. Ya. Apakah ada yang menyembah langit? Ada. Bangsa Mongol yang luar biasa menaklukkan separuh dunia itu menyembah langit. Genghis Khan itu menyembah langit. Langit biru abadi. Melalui para tengri. Tengri itu semacam dukun yang kalau kita ya kiainya atau ustadznya yang memberikan doa-doa keselamatan seperti itu. Ya. Jadi orang Mongol kuno itu menyembah langit. Kalau mereka melihat langit cerah itu mereka suka bahagia. Mereka mengagumi itu. Mereka ada juga kaum-kaum yang menyembah gunung, misalnya orang-orang Nepal, orang-orang Bhutan itu menyembah gunung-gunung karena mereka tinggal di situ. Termasuk juga bangsa kita kan juga begitu loh. Sampai sekarang kan masih begitu. Kita masih menyembah gunung-gunung, masih seperti itu. Ada pawang gunung gitu ya. Mbah Marijan itu dulu juga menyembah gunung kan. Walaupun sholat dan seterusnya, tapi kan dia masih mengajak bicara gunung, masih ya itu kepercayaan masing-masing ya. Nah, pengertian filsafat teman-teman, filsafat ini dari kata philo atau dan sofia atau philos dan sofia. Philos itu ilmu, philos itu artinya cinta, ya. Philos itu cinta. Sofia itu kebijaksanaan atau kelembutan. Ya, philos atau philein, ada sofia atau sophos. Sofia itu kebijaksanaan atau kelembutan. Ya. Philos itu cinta atau philein. Maka digabungkan menjadi filosofia atau filosofi. Ada yang mengatakan dari philos dan sophos atau philos dan sofia atau philein dan sofia atau philein dan sophos sama artinya cinta dan kebijaksanaan. Jadi maksudnya adalah cinta kebijaksanaan. Jadi kita mempelajari sesuatu berdasarkan kecintaan kita, berdasarkan kebijaksanaan, cinta kepada kebijaksanaan. Nah kita mencari sesuatu yang lebih bijak dari yang bijak. Misalnya kita memahami adanya konflik Ukraina dengan Rusia, kita tidak bisa menyalahkan hanya Rusia saja sebagai penyerang. Tetapi kita harus memahami bahwa mungkin Rusia menyerang Ukraina itu karena ada sebab. Ukraina juga mungkin benar juga mungkin Ukraina memang melakukan genosida warga Rusia di bagian utara Ukraina. Sehingga diperingatkan kemudian Ukraina tidak menggubris maka Rusia melakukan penyerangan balik itu. Bisa dikatakan memang Rusia juga salah karena dia menyerang Ukraina dengan membombardir negara itu begitu masif gitu ya. Jadi kita tidak bisa dalam hal ini menyalahkan A si A si B. Kita hanya mencari bagaimana yang
titik kebenaran yang paling benar menurut kita, menurut perenungan kita yang paling dalam. Misalnya juga konflik Palestina-Israel. Apakah betul memang Palestina itu teraniaya oleh Israel? Ataukah memang Israel itu memang berhak atas negeri Palestina? Atau bagaimana? Ketika kita sudah merenung terdalam itu, kita menemukan kebenaran, maka kebenaran itu bukan kita pakai untuk menjustifikasi satu dan golongan lainnya, tapi kita gunakan untuk membuat diri kita lebih bijak memahami sesuatu. Itu loh ya. Jadi kalau Anda misalnya menjadi seorang pendakwah, menjadi orang yang ahli agama, tetapi kemudian ilmu yang Anda dapat itu untuk mencaci maki golongan lain atau orang lain, itu berarti Anda masih tokoh agama yang keliru, gitu ya. Ini ya tadi ya pengertiannya. Istilah filsafat yang menerjemah dari filosofi ya, bahasa Inggris, bahasa Yunani philos atau love of, dan sophia atau wisdom. Jadi secara etimologis filsafat artinya cinta atau gemar akan kebajikan. Love of wisdom, cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kebajikan. Ya, cinta artinya hasil yang besar atau yang berkorban atau yang sungguh-sungguh. Bijaksana artinya kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasil atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Demikian arti filsafat pada mulanya. Ini menurut Immanuel Kant ya. Saya tidak terlalu suka dengan Immanuel Kant karena apa? Dia itu terlalu filsafatnya filsafat kiri ya, filsafat orang-orang sosialis. Menurut Andrea Karya, filsafat adalah perenungan dan dalamnya tentang sebuah sosok ada yang berbuat perenungan tentang kenyataannya dalam-dalamnya sampai mengapa yang menghabiskan, yang penghabisan. Ini ya, ini mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi perenungan dalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat. Permenungan itu ya, yang dalam-dalamnya sampai pada taraf mengapa yang penghabisan. Jadi mengapa ada matahari? Kemudian matahari itu untuk menyinari bumi untuk memberi kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Kenapa ada kehidupan? Kehidupan itu dibuat untuk memberikan manusia agar bisa hidup dan bisa beribadah. Mengapa harus beribadah? Terus bertanya seperti itu sampai kepada muara yang paling tinggi, yaitu tentang semua itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak Allah gitu loh ya. Kenapa seorang itu mati di jalan raya? Oh, karena kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Oh, karena tidak hati-hati. Loh, kenapa tidak hati-hati padahal dia sudah pakai helm, pakai. Oh, berarti sudah takdir. Kenapa ada takdir? Karena ada Allah. Kan begitu sudah selesai. Kalau sudah sampai ke Allah berarti itu sudah penghabisan. Kita orang Islam begitu, meyakini begitu. Jangan sampai kenapa ada Allah begitu, jangan. Itu berarti teman-teman akan digiring kepada filsafat ateisme. Ya, hati-hati maka belajar filsafat itu. Kemudian esensi pengertian filsafat, upaya spekulan untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Upaya untuk menunjukkan hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata. Upaya untuk menentukan bahasa dan jangkauan pengetahuan sumber daya, hakikatnya, keabsahan dan nilainya. Prioritas atas pengahlian-pengahlian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Ciri-ciri filsafat yaitu komprehensif, menyeluruh, mendasar atau radikal, dan konseptual. Jadi ini ciri-ciri filsafat ya. Kemudian koheren dan konsisten, bebas. Jadi orang yang berpikir filsafat itu harus pikirannya harus bebas, tidak boleh terkungkung oleh karena ketika Anda berpikir filsafat Anda adalah seorang PNS, Anda tidak mau mengomentari sesuatu karena takut dipecat. Nah, itu Anda tidak akan bisa berpikir secara filsafati. Anda hanya akan menjadi pembebek atau orang yang penjilat kekuasaan. Jadi orang-orang yang penjilat seperti misalnya para buzzer RP yang senantiasa memuja pemerintah, pikirannya akhirnya kan tumpul. Dia tidak bisa mengkritisi pemerintah karena dia sudah dibayar mungkin ya. Jadi dia takut nanti kalau dicopot. Termasuk juga ketika menjadi seorang pegawai tertentu, maka dia tidak akan mungkin mengomentari bosnya karena dia nanti tidak akan dipecat atau tidak digaji lagi, kan begitu. Maka ketika Anda mau berpikir secara filsafat ya Anda harus bebas dari keterikatan-keterikatan yang tidak
yang mengungkung dari kebebasan berpikir Anda. Objek filsafat adalah objek material. Filsafat adalah segala sesuatu meliputi ada dalam penyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Jadi ada dalam kenyataan enek iki apa? Oh, ki roti. Dalam pikiran Anda adalah, oh ini sekedar ubi yang dikukus. Gitu. Dalam kemungkinan, oh ini mungkin akan dijadikan sebuah donat. Nah, begitu ya. Belajar filsafat itu sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Asal teman-teman pikirannya sudah bebas, sudah terbiasa untuk kritis, akan gampang memahami filsafat. Peran filsafat adalah filsafat sebagai pendobrak, sebagai pembebas, sebagai pembimbing. Ya, ini kalau teman-teman berpikir filsafat, maka teman-teman menjadi pribadi yang pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Puncaknya adalah sebagai pembimbing. Ketika Anda sudah mendobrak, berani mendobrak, maka Anda membebaskan seseorang untuk berpikir, dia terbebas dari kungkungan kesalahan, kemudian setelah itu dia akan menjadi orang yang lebih bijak, maka Anda lah yang akan membimbing orang itu. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti tentang aliran-aliran filsafat kita akan lanjutkan setelah pertemuan ini selesai ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah mimbar akademik, kita bebas berbicara sehingga tidak perlu takut untuk berkomentar. Nanti ketika ini saya sudah posting di YouTube, silakan berkomentar kalau ada yang mau ditanyakan. Presensinya seperti biasa ya, tulis ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.